Pernahkah kamu berpikir, apa yang ada sebelum Big Bang terjadi? Sebelum ruang, sebelum waktu, sebelum semuanya meledak jadi alam semesta? Kalau kamu pikir jawabannya mustahil diketahui, mungkin kamu bakal kaget. Karena para ilmuwan menemukan petunjuknya lewat teori inflasi. Dan percaya atau tidak, teori ini bukan dongeng. Ini matematika, data, dan bukti. Selamat datang di Void Indonesia. Mari kita buka misteri sebelum Big Bang. Bayangkan suatu malam kamu duduk di halaman rumah menatap langit yang gelap. Tidak ada suara, hanya angin pelan dan bintang-bintang kecil yang berkelip. Lalu tiba-tiba kamu bertanya, pelan dalam hati, langit sebesar ini awalnya dari mana? Pertanyaan itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu adalah salah satu pertanyaan paling dalam yang pernah dibuat manusia. Pertanyaan yang memulai sains. Pertanyaan yang membuat kita menembus ribuan tahun sejarah, dari obor manusia purba sampai teleskop paling canggih hari ini. Mari kita mulai dari dasar dulu. Ternyata, manusia baru tahu bahwa alam semesta mengembang sekitar 100 tahun lalu. Pada tahun 1927, seorang pastor sekaligus fisikawan bernama Georges Lemaitre mengusulkan ide gila bahwa alam semesta tidak diam. Ia mengembang, sama seperti balon yang ditiup terus-menerus. Untuk mengilustrasikan idenya, bayangkan kamu menggambar titik-titik kecil di permukaan balon. Ketika balon itu kamu tiup, titik-titik itu saling menjauh. Tidak karena titiknya bergerak, tapi karena permukaan balonnya mengembang. Begitulah kata Lemaitre, ruang itu sendiri mengembang. 2 tahun kemudian, tahun 1929, Edwin Hubble membuktikan itu. Ia mengamati galaksi jauh dan menemukan bahwa mereka menjauh seperti titik-titik tinta di balon yang membesar. Inilah bukti bahwa alam semesta memiliki masa lalu yang lebih kecil, lebih padat, dan lebih panas. Dari sini muncul gagasan yang sekarang disebut Big Bang. Tapi ada masalah. Big Bang dalam bentuk aslinya, seperti yang dibayangkan di awal abad ke-20, sebenarnya masih sangat kasar. Ibarat kamu punya puzzle besar, tapi banyak keping yang hilang dan tidak cocok. Misalnya, mengapa alam semesta terlihat sangat rata? Kenapa suhu di seluruh penjuru kosmos hampir sama sempurna? Kenapa semesta tidak jatuh ke dalam kumpulan lubang hitam dari awal? Bagaimana struktur galaksi bisa muncul dengan pola tertentu? Para ilmuwan kebingungan. Big Bang bekerja, tapi tidak lengkap. Lalu datanglah tahun 1980, ketika seorang fisikawan bernama Alan Guth bangun pagi-pagi dan memikirkan sebuah ide yang akan mengubah segalanya, inflasi kosmik. Bayangkan ini seperti versi turbo dari Big Bang. Jika Big Bang adalah momen awal semesta mengembang, inflasi adalah saat ruang mengembang secara luar biasa cepat. Jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya, tetapi aman karena yang bergerak adalah ruang, bukan benda. Agar lebih mudah, mari kita bayangkan analogi sederhana. Pernahkah kamu memanaskan biji jagung popcorn? Saat biji jagung itu tiba-tiba meletup dan menjadi popcorn besar, ukurannya berubah drastis. Itulah gambaran yang sering dipakai. Perubahan ukuran yang cepat, drastis, dan mendadak. Tapi inflasi jauh lebih cepat dari popcorn, jauh lebih ekstrim. Dari sesuatu yang lebih kecil dari atom, ruang bisa membesar menjadi ukuran yang hampir sebesar kelereng, dalam waktu jauh lebih cepat dari kedipan mata. Apa yang membuatnya terjadi? Menurut Guth, ada sebuah medan energi yang memenuhi ruang pada masa awal semesta. Namanya medan inflaton. Coba bayangkan, inflaton seperti karet gelang yang sangat tegang. Selama karet itu masih ditarik, ia menyimpan energi. Dan ketika dilepaskan, bret. Ia melepaskan energi dalam hitungan detik. Energi yang dilepaskan inflaton membuat ruang mengembang dengan kecepatan luar biasa. Dan yang menarik, inflasi menjawab masalah-masalah yang Big Bang tidak bisa jawab. Masalah pertama, kerataan alam semesta. Inflasi menarik permukaan ruang, seperti kamu menarik kain spray di ranjang. Jika kamu menariknya sangat lebar,
kerutannya hilang, dan permukaannya menjadi rata. Jadi wajar kalau alam semesta tampak sangat datar, ia ditarik begitu ekstrim di masa lampau. Masalah kedua, keseragaman suhu. Ini seperti kamu membeli air panas dan air dingin, lalu kamu menuangkannya ke dalam gelas yang kecil. Kamu aduk sebentar, lalu menuangkannya ke kolam renang raksasa. Meskipun kolamnya besar, suhu airnya tetap seragam, karena sebelumnya sudah bercampur dalam gelas kecil. Inflasi melakukan hal yang sama pada alam semesta. Sebelum ruang mengembang, semua titik saling berdekatan dan berbagi suhu. Masalah ketiga, struktur kosmik. Inflasi memanfaatkan fluktuasi kuantum kecil, riak kecil di lautan energi, yang ketika semesta mengembang, riak kecil itu membesar dan menjadi fondasi galaksi. Ibarat kamu menaburkan tepung di atas balon. Ketika balon membesar, pola kecil tepung itu berubah menjadi pola besar. Begitulah galaksi terbentuk. Dan kemudian, bukti ilmiahnya pun muncul. Pada tahun 1965, dua ilmuwan Amerika, Arno Penzias dan Robert Wilson, menemukan radiasi aneh dari langit. Radiasi itu seperti desis radio yang datang dari segala arah. Itu adalah CMB, sisa radiasi panas dari awal semesta. CMB adalah seperti foto bayi alam semesta ketika usianya baru 380.000 tahun. Lalu pada tahun 1992, satelit Kobe memotret fluktuasi kecil di CMB. Pola itu persis seperti prediksi teori inflasi. Tahun 2003, satelit WMF memotret lebih jelas. Tahun 2013, satelit Planck memberikan gambar paling tajam yang pernah dibuat manusia. Dan semuanya, tanpa kecuali, mendukung inflasi. Dengan kata lain, sejauh ini inflasi adalah teori terbaik dan paling kuat tentang bagaimana alam semesta berubah dari titik super kecil menjadi semesta luas. Namun, mari kembali ke pertanyaan besarnya. Kalau inflasi menjelaskan masa awal semesta, apakah ia juga menjelaskan apa yang terjadi sebelum Big Bang? Jawabannya rumit, tetapi inilah penjelasan paling sederhananya. Inflasi menjelaskan setelah Big Bang, bukan sebelumnya. Namun inflasi membawa kita sedekat mungkin ke batas itu. Ibarat kamu ingin tahu bagaimana sebuah film dibuat. Kamu tidak bisa melihat proses syutingnya, tapi kamu bisa melihat menit-menit awal film itu dan menebak bagaimana proses syutingnya berjalan. Inflasi adalah menit pertama dari film alam semesta. Di titik setelah inflasi, alam semesta tiba-tiba menjadi panas, fase yang disebut reheating. Ini seperti kompor yang menyala setelah tekanan tinggi dilepaskan. Seluruh energi inflaton berubah menjadi materi, radiasi, proton, elektron, dan semua bahan penyusun semesta. Namun, sebelum semua itu, kita tidak tahu, karena data tidak sampai ke sana. Karena hukum fisika yang kita kenal mungkin belum bekerja di sana. Tanya, apa yang terjadi sebelum Big Bang itu seperti bertanya, apa yang terjadi sebelum waktu diciptakan? Dan waktu adalah bagian dari alam semesta. Jadi menanyakan sebelum waktu bisa jadi tidak memiliki makna ilmiah. Tapi bukan berarti ilmuwan tidak mencoba. Beberapa teori mencoba menembus batas itu, tapi belum ada yang bisa diuji. Inflasi tetap menjadi dinding terakhir yang bisa dijelaskan. Saat ini, inflasi bukan sekedar teori. Ia adalah model paling kuat yang kita punya, karena ia menjelaskan kerataan alam semesta, menjelaskan keseragaman suhu, menjelaskan struktur galaksi sesuai semua data observasi menjadi dasar model kosmologi modern, Lambda CDM. Semua itu membuat inflasi menjadi teori terbaik yang bisa kita gunakan untuk membahas sebelum Big Bang, meski ia sendiri tidak menjelaskan peristiwa itu. Ketika kamu menatap langit malam, kamu sedang melihat ke masa lalu, melihat ke era sebelum bintang pertama menyala, sebelum galaksi pertama terbentuk, sebelum segala bentuk atom lahir. Kamu sedang melihat ke ujung kemampuan manusia memahami
Dan pertanyaan yang kamu tanyakan, apa yang terjadi sebelum Big Bang, adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan para ilmuwan paling hebat di dunia. Mereka masih mencari jawaban. Dan mungkin suatu hari, jawaban itu ditemukan oleh generasimu. Mungkin oleh seseorang yang sekarang masih sekolah, mendengarkan video ini, dan merasa ada sesuatu yang memanggil dari langit malam. Sampai hari itu tiba, inflasi akan tetap menjadi cahaya paling terang yang kita punya. Pintu terakhir sebelum misteri total. Sampai jumpa bersama kami tim Void Indonesia di video selanjutnya.